Pemirsa, DPR RI melantik Rusdi Masih Mapasesu menjadi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI menggantikan Ahmad Sahroni yang kini status anggotanya dinonaktifkan. Pelantikan Rusdi dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko di ruang Komisi 3 DPR. Pelantikan digelar usai pimpinan DPR menerima surat dari fraksi Partai Nasdem. Sebelumnya Ahmad Sahroni resmi dicopot dari posisi Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI oleh fraksi Partai Nasdem. Ahmad Sahroni sebelumnya dipindahkan menjadi anggota Komisi 1 DPR dan sudah dinonaktifkan status keanggotaannya menyusul desakan publik lewat gelombang aksi unjuk rasa 25 hingga 31 Agustus lalu. Oleh quorum sebagaimana puluhan kios UMKM di kawasan distrik Blok M sepi ditinggalkan oleh pedagang karena naiknya harga sewa. Menanggapi kenaikan harga sewa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memberi keringanan biaya kepada pedagang yang terdampak. Sejumlah pedagang UMKM ramai-ramai menutup gerai dan meninggalkan distrik Blok M di Jakarta Selatan. Video pedagang membongkar kiosnya viral di media sosial. Para pedagang kecewa karena tingginya harga sewa kios di distrik Blok M tersebut. Hal ini memaksa pedagang tak sanggup lagi berjualan. Suasana di kawasan distrik Blok M pun sepi. Mereka yang bertahan pun sepi pengunjung. Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ada kerjasama antara pedagang dengan pengelola kios yakni pihak MRT. Namun tarif yang dipatok ternyata melebihi aturan batas tarif. Yang pertama, untuk pedagang Blok M memang ada kerjasama antara MRT dengan salah satu koperasi yang ada di sana. Dalam kerjasama itu sebenarnya batas atas untuk tarif sudah dikenakan. Ada batas bawah dan ternyata tarif yang dipungut lebih dari itu. Sehingga dengan demikian saya sudah menegur di rute MRT, kalau memang tidak bisa dijalankan itu kerjasamanya, maka saya minta untuk dibatalkan. Bagi saya UMKM itu menjadi lebih utama dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh kemudian ketika masyarakat yang datang di Blok M rame, kemudian pengelola ataupun koperasi yang mengelola itu menaikkan semena-mena. Pramono juga telah berdiskusi dengan PT MRT Jakarta untuk memberikan tempat di Blok M Hub dan menggratiskan sewa selama 2 bulan bagi pedagang yang mau pindah. Hal ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Gubernur menegaskan UMKM harus menjadi prioritas ekonomi di Jakarta saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana situasi terkini di distrik Blok M yang ditinggalkan pedagang? Kita tanyakan langsung ke jurnalis iNews Anissa Rizkia di sana. Anissa, apa pedagang masih menutup gerai mereka sebagai bentuk protes? Ya Sabrina dan juga pemirsa, hari ini pantauan di distrik Blok M Kebayoran Baru Jakarta Selatan terpantau sudah mulai ditinggalkan oleh para pemilik toko, di mana ada sekitar 91 ruko yang saat ini masih bertahan, hanya tinggal 57 ruko saja. Dan kalau saya bisa gambarkan begitu ya dari pantauan kami, ini merupakan tempat pusat kuliner begitu, tapi hanya tinggal saya bisa katakan puluhan gerai yang bertahan dan memilih untuk pindah ke Blok M Hub, yaitu karena adanya kompensasi yang diberikan oleh Gubernur Jakarta kepada para pemilik kios. Nah, saya akan langsung menanyakan mengenai harga sewa yang diberikan ke salah satu pengelola di sini. Bisa diperkenalkan dengan Kak siapa? Aku Zian Fahira. Nah, Kak Zian Fahira, untuk harga sewa saat ini di tempat kakak bekerja, apakah ada kenaikan yang cukup signifikan juga? Kalau itu sih aku kurang tahu ya Kak. Kalau kenaikan, kalau mungkin toko lain udah tahu kali ya, dari isu-isu dari orang-orang katanya kalau toko lain itu ada yang 7,5 per bulan, ada 15 juta per bulan yang aku dengar ya Kak. Soalnya kalau toko kita sih, kalau aku ownernya nggak tahu ya, soalnya orangnya nggak ada kesampaian aku juga sih. Gitu. Alasannya kenapa masih bertahan di sini padahal kalau melihat ini banyak sekali kios yang tutup?
Alasannya ini sih Kak, karena ini tempat distrik Blok M ya yang udah terkenal dari dulunya karena makanan viral, terus juga akses buat jalan orang lewat sering tuh kayak mempermudah untuk kita, oh di sini aja nih kulineran yang ini apa sih orang penasaran gitu juga. Terus kita bertahan di sini karena ini sih tahu Kak, ini live ya? Sorry Kak, bentar. Oke. Nah, kalau misalnya tadi Kakak jelaskan bahwa masih tetap bertahan di sini, tapi ada informasi yang diberikan dari bos ataupun pimpinan begitu mengenai apakah nantinya akan ada pemindahan kios menuju ke Blok M Hub karena di sana digratiskan sewanya selama 2 bulan. Kita sih kemungkinan tetap di sini, tapi ada kemungkinan juga kita nggak nutup tapi pindahnya kalau harga ini udah turun gitu Kak. Kalau misalkan harganya ini udah turun ya tetap di sini. Kalau misalkan enggak, kita kemungkinan juga pindah, tapi nggak tahu pindahnya mau kemana gitu sih. Ada imbasnya nggak sih Mbak dari sepinya distrik Blok M ini dengan omset penjualan? Kalau imbas sih nggak ada sih Kak ya, kayak karena stabil aja kalau aku mah ya, karena ngerasanya kayak di sini orang banyak banget lewat, terus juga rame terus, dan taunya dari TikTok juga ini makanan viral ada di sini jadi pada tetap tahu sih. Harapannya ini melihat kondisi dari banyak toko yang sudah memilih untuk tutup dan pindah begitu Mbak. Apa dari Mbak sebagai karyawan pemerintah supaya apa ya Kak? Kurang tahu, aku nggak bisa kebijakan lebih rame, terus juga tempat strategisnya lebih strategis lagi gitu Kak, maksudnya. Terus juga orang lalu-lalang juga kayak enak untuk nggak terlalu jauh, dan taunya kan di sini aja gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Jian Fahira atas waktunya. Itu tadi pemirsa salah satu karyawan dari salah satu kios menjual makanan yang ada di distrik Blok M, dan memang situasinya kalau dilihat ini masih dikunjungi oleh beberapa orang begitu, mereka hendak menuju ke halte ataupun para pejalan kaki yang ingin melintas di area Jakarta Selatan, tepatnya di Kebayoran Baru. Begitu Sabrina, laporan sementara dari Jakarta Selatan, saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan langsung dari kawasan Blok M Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo memenuhi undangan Presiden Xi Jinping untuk menghadiri parade militer hari ulang tahun ke-80 Cina. Dalam lawatan singkatnya, Presiden Prabowo tetap memantau kondisi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Cina untuk memenuhi undangan dari Presiden Xi Jinping. Dalam rangka HUT ke-80 negeri tirai bambu tersebut, Prabowo hadir bersama dengan 25 undangan setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan lainnya. Sebelum acara, pemimpin negara yang hadir berfoto bersama. Terlihat Presiden Prabowo Subianto berdiri bersama Presiden Cina Xi Jinping, Presiden Korea Utara Kim Jong-un, hingga Presiden Rusia Vladimir Putin dalam menyaksikan parade militer. Ada permohonan yang sangat dari pemerintah Tiongkok untuk dapatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto menghadiri paling tidak di 1 hari di acara peringatan 80 tahun dan di acara parade militer pemerintah Tiongkok. Usai lawatan singkatnya, Presiden Prabowo pun tiba di tanah air pada Rabu malam. Presiden Prabowo mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Meski bertolak ke Cina selama 8 jam, namun Presiden Prabowo tetap memantau kondisi di Indonesia untuk memastikan situasi kondusif. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, aktivis kemanusiaan yang akan menembus blokade Gaza mengikuti pelatihan pelayaran di Tunisia. Rencananya para aktivis akan berlayar melewati Laut Mediterania. Aksi ini sebagai protes terhadap blokade dan genosida di Gaza. Ratusan aktivis kemanusiaan untuk Palestina mengikuti pelatihan khusus sebelum menembus blokade Gaza. Dilaksanakan di gedung General Union of Tunisia Worker, acara ini diikuti peserta dari 44 negara. Menurut influencer sekaligus aktivis kemanusiaan Ciki Pauzi, pelatihan ini penting diikuti mengingat sulitnya perjalanan laut untuk menembus Gaza. Kita
kita diberi pemantapan materi terkait hal-hal yang harus sudah bisa kita kuasai, kita lakukan ketika hal-hal tersebut terjadi di pelayaran. Para aktivis nantinya akan berlayar mengarungi Laut Mediterania. 72 unit kapal disiapkan untuk mengantar para aktivis. Melalui Indonesia Global Peace Convoy atau IGPC, donatur dari Indonesia menyumbangkan 5 kapal, diantaranya kapal Diponegoro, kapal Hasanuddin, kapal Soekarno, kapal Pati Unus, dan kapal Malayahati. Tempat inilah merupakan salah satu camp pelatihan khusus bagi para aktivis kemanusiaan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla, termasuk puluhan aktivis kemanusiaan Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Global Peace Convoy untuk melakukan misi pelayaran menembus blokade Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan. Militer Israel menargetkan serangan ke sejumlah ambulans yang terparkir di klinik Al-Sheikh Radwan di kota Gaza. Sejumlah ambulans terbakar pasca serangan udara pesawat tanpa awak militer Israel di klinik Al-Sheikh Radwan di utara kota Gaza. Serangan Zionis Israel ini bertujuan agar tim penyelamat dan kendaraannya tidak dapat berfungsi. Kejamnya serangan ini menjadi salah satu rencana Israel mengusir 1 juta warga Palestina dari kota Gaza. Serangan Zionis Israel ke kamp pengungsi di kota Khan Younis, Gaza Selatan pada Rabu pagi menewaskan 10 orang termasuk 6 anak-anak. Tangisan para orang tua yang berada di kamar jenazah rumah sakit kian menambah duka. Tangisan keluarga tidak dapat dibendung saat mereka melihat jenazah ke-6 anak-anak yang telah disemayamkan di kamar mayat kompleks medis Nasar. Warga Palestina di kota Khan Younis kembali berduka atas serangan mematikan Zionis Israel dalam dugaan serangan udara di daerah tersebut. Menurut media Palestina, serangan Israel menewaskan 10 orang, termasuk 6 anak-anak saat semuanya sedang mengantri air bersama anak-anak lain. Sementara militer Israel belum mengomentari serangan itu hingga berita ini diterbitkan. Delegasi Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengunjungi rumah sakit lapangan yang ada di Uni Emirat Arab yang dibangun di Gaza pada Selasa waktu setempat. Para delegasi mengecek fasilitas serta kelengkapan rumah sakit yang akan digunakan oleh para warga Gaza. Kedatangan delegasi WHO dipimpin oleh Dr. Luca Pezzoli sebagai koordinator tim medis darurat. Pertemuan mereka dengan staf dari operasi Galanite Tree terlihat sedang memuat bantuan. Sementara para delegasi diajak berkeliling melihat fasilitas lengkap dari rumah sakit lapangan Gaza. Menurut kantor berita Emirates, delegasi WHO memuji peran penting Uni Emirat Arab melalui rumah sakit lapangan yang dapat menjadi respons kemanusiaan darurat di zona krisis. Rumah sakit lapangan Gaza menjadi bagian dari bantuan Uni Emirat Arab melalui arahan Presiden Mohammed bin Zayed dengan meluncurkan operasi Galanite Tree untuk warga Palestina di Gaza. Parade militer Cina dalam memperingati hari kemenangan Cina atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang Rabu waktu setempat. Presiden Xi Jinping menyelenggarakan parade kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Dihiasi dengan beragam inspeksi pasukan peralatan canggih termasuk rudal, tank, dan jet tempur. Semuanya dipamerkan bersama dengan aksi helikopter yang membentuk formasi angka 80. Parade militer terbesar Cina turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Seperti sosok Vladimir Putin dari Rusia, pemimpin DPRK Kim Jong-un, Masoud Pezeshkian dari Iran, dan Robert Fico dari Slovakia, serta Alexander Vučić dari Serbia.
Presiden Xi Jinping menyelenggarakan pesta gala usai parade kemenangan ke-80 yang menandai penyerahan Jepang. Penampilan para seniman teater menampilkan adegan-adegan dari sejarah modern Tiongkok yang diproyeksikan ke layar lebar, serta diiringi oleh penyanyi dan penari yang tampil di atas panggung. Sebelumnya parade militer Cina berlangsung sebagai peringatan atas berakhirnya Perang Dunia II dan Perang Cina-Jepang yang ke-80 tahun. Perayaan kemenangan ini turut dihadiri oleh para pemimpin dunia dari 26 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Latin. Empat perempuan pelaku penganiayaan dan pengeroyokan terhadap sesama perempuan di Garut, Jawa Barat berhasil ditangkap petugas Satreskrim Polres Garut. Dari hasil penyelidikan, penganiayaan terjadi karena pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Setelah viral video penganiayaan dan pengeroyokan oleh 4 perempuan terhadap seorang perempuan lainnya di sebuah taman di kawasan Tarogong Kidul, Garut, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi dari sejumlah lokasi berbeda. Penganiayaan terjadi karena para pelaku emosi, tersinggung dengan perkataan korban. Karena merasa difitnah, merasa tidak senang. Kebetulan SA ini lagi di taman lapang asing ya di Bayongbong. Kemudian didatangin oleh SAS ini, tersangka SAS, kemudian dilakukan penganiayaan dengan cara. Keempatnya kini mendekam di kamar tahanan Polres Garut, dijerat pasal kekerasan dan pengeroyokan dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, Il Solehin, iNews melaporkan. Seorang sopir truk sedot WC kedapatan membuang muatan limbah kotoran manusia ke aliran Sungai Ciliwung di Kota Depok, Jawa Barat. Sopir truk yang kepergok langsung kabur dan kini sudah dilaporkan. Woi. Ya. Inilah video viral saat truk sedot WC membuang muatan limbah kotoran manusia ke aliran Sungai Ciliwung dari jembatan tol Cijago, Kota Depok, Jawa Barat. Saat aksinya dipergoki warga, sopir truk langsung menghentikan aksinya dan kabur ke arah tol Jagorawi. Ke jembatan tol, ada yang membuang limbah. Ke jembatan tol. Menurut aktivis pemerhati Sungai Ciliwung, ulah truk limbah membuang muatannya ke aliran Sungai Ciliwung sudah sering terjadi. Ulah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang membuang sampah ke Sungai Ciliwung ini sudah dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup terkait pencemaran. Kami sudah laporkan ini ke penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan informasinya insya Allah ini akan ditindaklanjuti untuk mengikuti aturan yang sudah ada. Karena ini termasuk dalam pencemaran lingkungan, hukumannya jelas gitu ya, apalagi ini sudah berkali. Walaupun dia cuma alasannya baru kali itu, tapi kan teman-temannya dia banyak. Mudah-mudahan menjadi trigger atau menjadi perhatian untuk semua untuk tidak membuang limbahnya ke Sungai Ciliwung. Sementara itu, truk limbah yang membuang muatannya di jembatan tol Cijago ini sudah terdeteksi berasal dari wilayah Jati Asih, Kota Bekasi. Ada yang membuang limbah. Pihak PJR Jagorawi sudah memanggil pemilik dan penyewa truk tersebut untuk meminta maaf dengan membuat surat pernyataan di atas meterai. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Seorang sopir salah satu bank di Wonogiri nekat bawa kabur uang senilai 10 miliar rupiah. Polresta Solo yang tangani kasus kini memburu sopir tersebut. Menurut pihak Polresta Solo, kasus berawal dari pelaku dan karyawan bank mengambil uang di Solo sebesar 11 miliar rupiah. Mobil kantor bank daerah tersebut mengambil uang 6 miliar rupiah di Bank Indonesia. Kemudian dilanjutkan ke kantor cabang bank di Jalan Slamet Ria di Solo untuk mengambil uang 5 miliar rupiah. Saat proses pemasukan uang, karyawan bank sempat izin ke toilet. Namun ketika karyawan kembali, sopir sudah kabur membawa mobil operasional berisi uang 10 miliar rupiah. Polisi kini memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dalam penantian oleh
karyawan bagian teller yang diperintahkan untuk mengambil menanti kecukupan uang 1M kekurangan tersebut, dan ada pengamanan dari personel dalam keadaan buang air ke toilet, sehingga setelah dikabari dikiranya bergeser parkir, ternyata dihubungi sudah tidak ada jawaban, tidak ada respon. Dia lihat dalam rekaman yang ada dalam parkiran, kendaraan tersebut meninggalkan kantor bank daerah tersebut jam 12.20 versi kamera, sehingga sampai detik ini kita masih melakukan pencarian, kita juga melakukan pendalaman terhadap informasi terhadap 3 polisi gadungan yang kerap menipu warga di wilayah Kota Pasuruan, Jawa Timur diamankan polisi. Para pelaku mengiming-imingi bisa membebaskan seorang tahanan dengan meminta uang keluarga korban hingga puluhan juta rupiah. 3 penipu F, S, dan Y yang mengaku sebagai anggota polisi ditangkap di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ketiga pelaku menipu seorang wanita berinisial A dengan modus dapat membebaskan keluarganya yang ditahan. Korban yang percaya telah membayar uang puluhan juta rupiah, namun hingga 3 minggu lebih keluarganya tak juga bebas. Ketiga pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari mendekati, meyakinkan korban sebagai anggota polisi yang memiliki kewenangan. Aku jadi polisi dan ini sungguh merugikan institusi Polri. Jadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasal Reskrim bisa mengungkap kasus ini secara cepat, dan masyarakat apabila mendapati hal yang serupa jangan suka-suka untuk cross check ke Polres Pasuruan Kota. Jangan percaya atas iming-iming untuk bisa membantu dan sebagainya terkait dengan kasus atau penahanan. Silakan langsung datang ke kami, cek terkait dengan permintaan dari oknum-oknum dan sebagainya. Kini para pelaku dijerat pasal penipuan dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menggagalkan keberangkatan para pekerja migran Indonesia ilegal dan mengamankan 2 orang pelaku. Puluhan PMI tersebut tergiur tawaran dari medsos bekerja di rumah situs judi online dengan iming-iming gaji belasan juta rupiah. Unit Catanras Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mengamankan 10 pekerja migran ilegal yang hendak terbang ke Kamboja untuk bekerja sebagai admin situs judi online. Para pekerja kebanyakan Gen Z, rata-rata berusia antara 20 hingga 25 tahun, berasal dari daerah Sumatera Utara. Mereka mendapat lowongan pekerjaan ke Kamboja melalui media sosial dengan iming-iming gaji fantastis hingga 12 juta rupiah. Polisi juga mengamankan 2 orang tersangka yang berperan merekrut korban melalui Facebook hingga membantu proses pemberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta. Pertama dari iklannya yang membuat tertarik para pencari kerja, yaitu gaji yang ditawarkan. Gaji yang ditawarkan itu kisaran 9 sampai 12 juta, sehingga para pekerja migran ini tertarik dan tidak memikirkan resiko ataupun proses pemberangkatan yang diketahui adalah non prosedural. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang sudah kita dapatkan, kita menetapkan 2 orang tersangka. Para pemuda ini selanjutnya diserahkan ke BP3MI untuk diedukasi serta dipulangkan. Sementara para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2018 dan diancam 15 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. 72 santri di Kota Depok, Jawa Barat dilarikan ke rumah sakit karena diduga keracunan. Para santri ini mengaku mual dan muntah hingga diare, di mana 42 diantaranya harus menjalani rawat inap karena kondisinya yang lemah. Kasus keracunan makanan melanda Pondok Pesantren Baitul Quran, Kota Depok.
Dalam kurun 3 hari, sebanyak 72 santri mengalami gejala demam, pusing, muntah, dan diare, hingga harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Kasus ini bermula pada 1 September, saat 57 santri datang ke rumah sakit dengan keluhan serupa. Dari jumlah itu, 31 santri dirawat inap, sementara 26 lainnya rawat jalan. Namun pada 2 September, jumlah pasien bertambah. 9 santri kembali masuk rumah sakit dan diharuskan rawat inap. Dengan penambahan ini, total 72 santri sudah mendapatkan penanganan yang terdiri dari 42 pasien rawat inap karena kekurangan cairan. Pihak rumah sakit telah berkoordinasi dengan Puskesmas Tugu dan Dinas Kesehatan Kota Depok. Sampel muntahan pasien telah diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Kedatangan sejumlah santri dari pesantren Baitul Quran yang mengalami hampir sama gejalanya, yaitu dengan keluhan pusing, lemas, mual muntah, dan buang air besar dalam jumlah yang sangat sering. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Hingga kini pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota Depok masih menunggu intensif hasil pemeriksaan laboratorium untuk mengungkap penyebab keracunan massal ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, PT MNC Teknologi Nusantara mendukung event bergengsi Golf Fusion Turnamen 2025 yang digelar di Tangerang Selatan, Banten. Acara yang diinisiasi PT Jatelindo Perkasa Abadi dan PT Jalin Pembayaran Nusantara ini memberikan pengalaman berolahraga dengan kemudahan bertransaksi menggunakan kris. PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara sukses menggelar Golf Fusion Turnamen 2025 di Damai Indah Golf Tangerang Selatan, Banten. Acara tersebut sekaligus menjadi momentum perayaan HUT ke-21 Jatelindo dengan mengusung tema Drive Toward a Cashless Society. Selain menghadirkan pengalaman olahraga, turnamen golf tersebut juga menghadirkan pengalaman kemudahan dalam bertransaksi selama acara dengan menggunakan kris. Dalam rangka kami itu memperkenalkan kris ya, bahwa kris itu bukan hanya bisa digunakan dalam keseharian, namun juga dalam suasana yang lebih eksklusif. Nah, kenapa kita pilih golf? Karena golf itu adalah kombinasi dari kolaborasi antara sport, networking, dan juga kelas premium. Jadi memang ini bagian dari programnya pemerintah melalui Bank Indonesia, bagaimana kita industri bisa mensupport untuk inklusi keuangan. Jadi memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Dalam turnamen ini PT MNC Teknologi Nusantara, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, turut hadir sebagai mitra strategis teknologi finansial. Kami di MNC Financial Services melalui anak usaha Motion Pay, Motion Bank, dan juga Flash, juga bersama-sama dengan Jatelindo dan Jalin, sangat mendukung Cashless Society. Salah satunya adalah bukan hanya di acara golf ini, semua pembayaran dilakukan secara digital melalui kris. Sinergi PT MNC Teknologi Nusantara, PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara diharapkan mampu mendorong adopsi transaksi non-tunai, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional yang inklusif dan efisien. Dari Jakarta, Wenda Lula Rama Romadona, iNews melaporkan.